tadi kalau nggak sore tadi yang gua lu live cerita streaming. Nah, di match terakhir gua ketemu bocil, bro. Dia itu sopan. Sopan dia. Paling dia ngomong anjir doang. Dia tuh nggak ada toksik. Gua tanya lu, dia cerita ke gua, dia sering nonton gua. Dia kemarin dia sampai nonton seharian live gua. Terus dia, tapi gua tanya tuh, lu kok nggak ngikutin gua aja kayak bilang-bilang tai kucing apa. Gue lihat dia malah milih kata anjir untuk toksiknya tuh, toksik anak-anaknya tuh. Itu 14 tahun tuh ya, 14 tahun. Dia milih kata anjir. Terus gue tanya, kenapa lu milih? Dia bilang, gue nonton YouTube ini. Dan gue yakin di pergaulan dia orang lebih sering kesebut kata anjir daripada kata tai kucing. Itulah yang ngapa dia nggak nyebut kata tai kucing, karena itu nggak populer di tempat dia. Paling dia populer di gua doang kan, di live gue, di konten gua. Jadi akhirnya dia nggak bakal milih kata yang gua pakai. Nah, terus gua tanya nih, lu tahu dari mana? Lu kok bisa membedakan mana yang bagus, mana yang enggak? Kan gua tanya semua tuh. Dia bilang, iya dia ternyata dia selama ini dia belajarnya di pesantren nih. Dia keluar dari pesantren, dia apa? Kalau liburan aja tuh main game, nontonin gua. Jadi dia balik lagi tiap hari Jumat. Dia apa? Tiap hari Jumat dia kan libur. Dia di situ dia nontonin gua main gamenya di situ di hari Jumat. Jadi nggak tahu gua lebih detailnya gimana, yang jelas dia pendidikannya itu emang sama orang yang baik-baik. Jadi bahkan umur 14 tahun udah bisa membedakan tuh. Nah, gua kasih tahu lagi nih, ada lagi tunggu belum saya. Info udah segintinya langsung aja. Oke. Kagak, gua harus kasih tahu bro. Maksudnya Oke, terus Facebook kalau lu nggak tahu, minimum umur Facebook ada 13 tahun. Minimum orang main Facebook itu 13 tahun. Dan mayoritas viewers gua itu 18 sampai 20-an tahun. Yang umur 13 sampai 16 sampai 20-an. Pokoknya 13 pokoknya bocil-bocilnya itu malah ketiga, urutan ketiga. Jadi gua udah bisa lihat nih, oh viewers gua ini emang kebanyakan orang dewasa. Walaupun orang-orang kecil, anak-anak kecil atau ya enggak, emang mereka emang dikit, dan gua yakin mereka itu udah bisa milih. Dan itu harus tanggung jawab orang tua mereka yang mendidik mereka pas sampai mereka umur balik, umur udah bisa kayak 13-an itu udah bisa membedakan yang ini benar nih, ini jelek nih. Itu sebelum itu tanggung jawab orang tua mereka yang untuk bisa mengedukasi mereka. Bukan tanggung jawab streamer atau influencer ini tugasnya menghibur. Adapun kalau bisa diselingi dengan pendidikan itu bagus. Tapi itu nggak wajib. Itu nggak wajib ya. Itu nggak wajib. Itu iya. hak doang, bukan kewajiban untuk influencer. Maka dari itu, kalau misalnya ada penugang, mungkin ada anak kecil yang 10 tahun pegang HP tiba-tiba nonton lu. Itu benar-benar tanggung jawab orang tua dia. Bukan tanggung jawab emang. Bahkan dia nggak perlu nonton live gua, entah dia nonton bokep mungkin, nonton apa. Kita nggak tahu kan. Kalau anak kecil kayak gitu bisa jadi dia buka kayak begitu. Betul. Nah, memang itu emang dari orang tua. Kalau umur di bawah umur itu emang dari orang tua. Adapun udah umur 13 tahun ke atas, harusnya dia udah bisa membedakan nih. Ini bagus nih, ini jelek itu. Kalau misalnya orang tuanya emang nggak bisa mendidik dia sampai arah situ, ya mau gimana lagi, bro? Ini kan dunia maya, bro. Ini bukan cuma ini. Pokoknya banyak banget konten negatif di dunia maya. Betul. Makanya tapi itu menarik juga sih. Menarik juga ketika lo bilang konten kreator itu sebenarnya memang nggak bertanggung jawab. Iya, memang sebenarnya konten kreator itu memang ya kita untuk menghibur, bukan untuk bertanggung jawab untuk mengedukasi. Makanya tadi di awal tuh gue bilang, ya kalau memang bisa nggak sih? Gitu, ngerti nggak sih maksud gue? Kayak dan juga sebenarnya ke depannya ya, gue nggak tahu apakah lu memang pengen juga atau enggak. Gue pengen banget minta lu untuk coba sekali aja, sehari aja. Coba lu ngasih tau orang dengan positif gitu, kayak gue mau tahu gitu impactnya gede apa enggak. Maksud gue kayak nih yang lu temuin bocil ini, gue pengen tahu berapa kali nih lu temuin orang kayak gini nih dari dalam berapa kasus ya bocil yang baik ini. Misalkan lu 10 match ketemu 10 kali yang kenal sama lu, satunya baik misalkan, berarti 10% nih. Kalau misalkan kita ganti sama yang positif, mungkin nggak lu ketemu ini jadi lebih banyak 3 sama 4. Ngerti sih maksud gue, Zan? Bentar, gue potongnya. Selama gue ketemu bocil ya, nggak pernah gue ketemu bocil viewers gue yang toxic. Serius gue bisa sumpah, kalian bisa lihat karena gue bakal ingat banget, karena tiap gue ketemu bocil kan gue selalu kasih mereka real test nih. Gue tahu kok bocil yang benar-benar viewers gue, maksudnya yang kenal gue itu udah pasti tahu
udah pasti tahu, pokoknya nggak ada mereka berani toksik, nggak ada. Bahkan pas gua main sama bocil terus ketemu bocil lain yang toksik ke bocil tersebut yang udah kenal gua, bahkan gua tegur, bro, ini masih kecil, lu kagak bisa kayak begini, bro, kata-kata lu kan jadi emang kayak begitu, bro. Udah, cuman gua herannya cuman di lu doang nih yang ketemunya kayak begitu. Intinya bro, gue mau ngomong boleh nggak? Intinya nih, kalau emang mau ketemu intinya nih, N-Truth tuh dengan cara mengajakkan viewer dengan pikiran idealisnya. Kalau Zan tuh dengan karakter dia sendiri, nggak usah saling menggesek sih, itu udah kelar sih. Paham gak lo? Si N-Truth mengajakkan viewer dengan cara idealisnya, si Zan dengan karakternya sendiri, udah nggak usah diatur-atur. Kalau misalkan lu berbeda pendapat, ini bakalan bentrok terus, mau gimana pun. Nggak ada titik temunya sih. Nggak ada titik temunya. Soalnya kita caranya sebagai gitu aja. Konten kreator tuh sebenarnya kita bermain game, ya kan? Tidak mengajari keburukan. Kalau orang yang lain ngelihat kita jadi buruk, tapi kita tidak mengajarkan keburukan, tapi kita meminta orang yang lain itu yang jadi buruk kita ajarin dia supaya malah ngalur ini ngidul. Gue paham sih. Berarti kan? intinya sekarang nih ada dua cara yang mungkin kalau Zan lebih ke arah yang tadi gue bilang Asian parenting, mungkin gue lebih ke arah Western. Dan menurut gue selama itu sama-sama positif, itu bagus sih. Dan gue bisa terima untuk itu. Oke, last question dari gue ke kalian nih. Habis itu kita tutup, udah kelar sih menurut gue. Gue bisa paham. Ini cara lu bagus. Ini cara gue ada cara sendiri lah masing-masing. Soalnya kayak saya aja tadi pas saya selesai live, saya sebenarnya dari Ko Andrew juga ya. Jadi ada nyangkut ke saya bilang gitu. Guys, pokoknya kalian jangan pernah toksik, jangan pernah rasis ya. Karena saya sendiri orang China, saya orang Cina, seperti Ko Andrew. Saya nggak suka rasis-rasis kayak gitu. Kita semua sama, agama kita semua sama mengajarkan kebaikan, nggak ada agama mengajarkan keburukan. Jangan rasis, kalau ada yang ngata-ngatain, jangan kalian salahin streamernya, ya kan? Kalian berpikir bagus, saya bersmart aja, jadi smart aja. Kalian biarkan, nggak usah kalian. Cuma lur netizen. Iya, tapi setidaknya gua di akhir streaming udah mulai mengajarkan seperti itu. Cuma kalau dianya nanti ke depan ngata-ngatain lagi atau apalagi, ya mau bagaimana? Gua kan cuma konten kreator buat game, bukan untuk konten kreator ngajarin orang ini. Oke, kalau misalkan dari Tio sama Zan kan bilang intinya tadi yang gue simpulkan ya. Intinya kalian bilang bahwa ya untuk ngajarin orang itu memang bukan tanggung jawab kita sebagai konten kreator. Konten kreator kan bisa dibilang influencer juga. Ya gue influencer, ya gue memang sebenarnya nggak ada sih on paper kayak bertanggung jawab untuk bisa ngedukasi orang yang positif. Oke, gue mau nanya nih untuk Heaven sama Yakis, menurut kalian? Gua ditanya. Tadi kan udah jawab. Iya bercanda. Nah, menurut kalian kita wajib nggak untuk kayak bisa kasih mereka cara yang positif? Maksudnya mengajarkan mereka hal yang positif. Menurut kalian wajib nggak? Ngomong, Ben? Ya, duluan juga. Oke. Jadi gini ya, lu kan tadi nyinggung kayak Western parenting kan. Nah, kita lihat aja realitanya nih di Western, di Indonesia, di Asia atau Western, semua anak-anak mereka tuh curse semuanya. Nggak, lu bisa bilang nggak kan? Pasti kan ada. Nah, menurutku nih ya, orang tua yang lagi nonton mungkin atau enggak, kita influencer, kita itu cuma bisa ngasih tahu. Mereka pasti saling toxic, itu pasti. Bocah semua pasti. Gua mungkin nggak pasti sih. Luntruf mungkin nggak tahu lu bocahnya kayak gimana. Tapi gua dari kecil gua bergaul sama teman-teman. Gua tahu ini toxic, ini orang suka ngegas. Tapi sebagai orang tua mungkin cuma bisa orang tua cuma bisa bilang ngasih tau kapan curse-nya. Lu sama teman lu boleh mungkin, tapi depan gua jangan, kan lu orang tua kan. Nah, gua dimarahin, pasti lah dimarahin sama orang tua kan. Dan teman-teman gua semua teman gua itu saling menghina itu, saling tapi gua nggak bakal mengikuti mereka kan, karena gua tahu itu nggak boleh. Menurut lu menurut gua lu tanggung jawabnya, tanggung jawabnya nih kan. Menurut gua sih, gua bakal berusaha untuk meminimalisir, tapi gua nggak bakal mengedukasi dia sampai gini. Itu urusan lu. Gua tuh yang kayak edukasi viewer dengan cara yang lebih positif tuh, emang di live gua itu gua kadang banget toksik ke orang.
gue tuh kalau ada orang toksik balik ke gue nggak balas. Nggak kayak Zan kan pasti balas tuh. Nah kalau cara gue tuh beda, kan kita beda-beda orang. Cara gue biarin aja, gue ambil bercanda aja orangnya kan. Menurut Nah, lu itu tanggung jawab streamer bukan untuk kita? Menurut saya tanggung Nah, jawab streamer / kalau influencer kalau nggak? menurut gue Salah. tuh, Ah. menurut gue kan orang-orang beda-beda karakternya. Oke, oke, Tergantung oke. kayak Iya. kayak Zan itu, kalau dia kayak ngebalas toksiknya orang lain ke dia, jadi menurut gue tuh itu jadi daya tarik buat viewersnya itu untuk datang ke live-nya Zan, karena kalau dia ngebalas orang yang toksik ke dia itu kayak pembawaannya kocak gitu, jadi lucu gitu. Nah kalau di gua tuh, kalau gua beda, kalau gua mau balas orang yang toksik ke gua, nah gua juga jadi toksik gitu, karena Menurut pembawaan lu, gua. tanggung jawab streamer atau influencer bukan untuk influence hal yang positif? Kalau gua sih setengah-setengah gitu, nggak 100%. Jangan. Coba. Pasti ada Enggak. 55 Soalnya- 45 lah gitu. Soalnya kayak kalau sepenuhnya tanggung jawab kita, nggak mungkin. Enggak, intinya enggak sepenuhnya lah, bilangnya enggak sepenuhnya tanggung jawab. Iya, nggak Oke. sepenuhnya. Lu Berarti- 10%-nya lah. Tapi lebih berat 90% lah. orang tua. Lebih Oke, berat oke, lah berarti- Lebih baik orang tua sih yang positif. begituan. Berarti kalau di sini untuk ini gua conclusion ya. Berarti in conclusion Zan, Tio sama Randy ngerasa itu bukan tanggung jawab streamer. Untuk Heaven sama Yakis itu masih 50-50 ya. Ya, tapi- bisa bilang setengah tapi lah, gini nah ya. kita mau lah Kan- dikit doang. Seharusnya kan Gini, bro, podcast ini kan nggak Paham, gua nggak paham. pernah itu kan. Maksudnya Gini bro, podcast itu ini kan bukan tanggung jawab, tapi itu hak, ngerti gak? Iya, hak sih, hak sih. Nah, kita tuh punya Tanggung bisa kita jawab kayak sebenarnya. gitu, kita bisa kayak gitu. Tapi itu bukan berarti lu wajib kayak gitu, ngerti gak? Oke. Jadi itu bukan wajib, Oke, antara oke. wajib atau bukan tanggung jawab sih. Itu Tanggung jawab itu FB bukan itu tuh. bukan kewajiban. Kalau misalnya lu mau ya silakan, tapi kalau misalnya lu nggak mau, ya nggak apa-apa. Iya. Nah, Makanya, masalahnya di sini kayak Oke. itu sih yang masalah, Oke, itu sih oke. yang Betul. kayak gitu nah lah. yang gua bisa itu nggak sih? Ini maksudnya kan podcast ini harusnya kan nggak akan pernah terjadi gitu kalau nggak ada yang angkat kan. Nah ini gua mau koreksi aja si Bang Entru sama kita juga yang kemarin nobar kemarin. Nah seharusnya kalau emang kalau kayak Bang Entru itu, yang kalau Bang Entru nggak suka sama gayanya Zan, cara dia untuk mengedukasi viewer, jadi nggak perlu Bang Entru bawa ke itu publik dia, gitu. udah diomongin sih by the way yang itu. Ya. Tapi kan ini untuk semuanya aja lah. Kemarin juga kan gue nobar, gue ngaku sih salah sih gue nobar karena kan memancing viewers lagi untuk itu. Nah, tapi kemarin gue pikiran udah masanya ini kan gue kirim bintang juga ke Bang Intruv karena Masih kan, iya udah masalah lama sebenarnya. kan ini udah masalah lama kan, tapi pas dibahas lagi di RPG Clip itu Ah. kayak itu Oke, lagi oke, masalahnya nih. Oke. Nah, dari Oke, viewers itu Tapi kayak- dengan dengan adanya hal ini malah menarik gak sih? Jatuhnya kayak dengan hal ini bisa booming ya. Jadi kayak orang nih tahu nih gitu kayak oke lu ada dua pilihan gitu. Tapi kayak either way semoga ujungnya tetap positif. Mungkin maksud gue kayak dengan caranya gua, dengan caranya Zah, dengan caranya Akis dan juga streamer-streamer yang lain di sini nih itu nggak apa-apa, caranya beda-beda asalkan tujuannya positif. Itu aja sih menurut gua sih yang gua simpulin ya. Itu Gua bagus. tapi masih ada satu lagi nih bro, Lanjut. yang menurut gua perlu dibahas. Apa? Masalah instastory lo. Itu menggiring banget tuh, menggiring opini banget tuh. Seakan-akan gua di situ terpojokan banget, seakan-akan gua situ terpojokan banget. Kalau lu bisa ingat yang paling yang terakhir dah, instastory terakhir yang masalah lu bilang nih kayak yang katanya kata Zan apa tuh? Yang lu bilang yang rasis tuh. Pokoknya intinya katanya gua viewers gua nggak yang apa gimana ya, kayak seakan-akan bukan viewers gua yang nyerang lu kan. Sementara yang gua maksud di situ adalah orang-orang yang menyerang yang sebelumnya itu loh. Yang itu kan. Oke. Tiba-tiba lu ngangkat kayak gitu seakan-akan kita udah pernah diskusi bilang viewers gua nggak toksik ke lu. Gua akui karena ini kan ada masalah nih. Lu bawa masalah, viewers marah. Itu bukan berarti gua bilang bukan viewers gua tuh, emang viewers gua karena mereka nyerang di situ pas ada api, lu buka api, main api, ya orang nyerang lu. Orang nyerang lu, kenapa lu bawa nama gua lagi di Jadi orang Instastory? berpikiran lo menggiring opini. Bener tuh. Habis itu impactnya ada nih. Impactnya ada banyak di PMPL yang awalnya cuma ngehina gua bilang siapa sih Zan cuma main di klasik doang, nggak pernah ikut turnamen, nggak pernah juara. Ada lagi di sekarang, oh yang viewersnya itu rasis ya. Itu setelah ada itu
ada muncul opini kayak begitu lagi tuh. Ada lagi tuh bahan netizen buat ngehina gua. Nah kayak gitu. Dan akhirnya viewers yang lain yang nggak merasa toksik, kan lu nggak bisa ini tuh, nggak bisa menilai. Yang lu salah di sini juga kayak gitu bro. Lu menilai kayak misalnya ada viewers gua ini, lu bilang udah viewers lu kayak begini, viewersnya si ini kayak begini nih, viewersnya ini lu kasih lihat lagi di Instastory lu, itu parah banget bro. Gua lihat lu gegabah banget di situ Karena konten menurut Instastory. karena menurut gue seperti ini sih. Menurut gue kayak gini. Kembali lagi gitu. Kayak kenapa gue angkat Instastory? Sebelumnya kan kayak lo tau lah. Ini kita kan ada dua nih sebenarnya, ada dua gelombang nih. Gelombang pertama tanggal 14 ya kita udah kelar. Gelombang kedua nih setelah podcast. Ini kita bedain nih, oke? Setelah gelombang pertama itu kan gue udah gak pernah bahas sama sekali, dan gue juga gak pernah bahas sama sekali di Instastory. Kenapa gue bahas Instastory sekarang? Adalah karena lu nobar dan gue jadi diserang. Lu tadi udah paham belum yang masalah nobar kenapa? Apa. Terus menurut gue di situ lu juga ada salahnya. Kayak kenapa lu pengen, kenapa lu mau nonton untuk suatu hal yang lu nggak tahu? Karena kita nggak tahu isinya itu. Kan kita kan udah kelar nih, masalahnya udah kelar, kita udah damai, kita udah selesai nih. Mana gua tahu tiba-tiba lu bakal ngatain sesuatu yang ofensif buat gua dan viewers gua. Nggak bakal. Kan gua awalnya udah damai nih, udah anggap nggak ada masalah. Masa lu berharap gua bakal pas nonton lu, gua berharap ada masalah ini? Kagak ada bro. Sebenarnya sih itu tujuan podcast itu ya, itu bukan cuma diangkat lagi sih. Sebenarnya kayak nih udah sumpah final. Karena gue juga malas sebenarnya berantem sama orang. Kayak udahlah, gue pengen kita semua damai. Nah, ketika gue ngomong podcast itu, namanya podcast ya, intinya kan kayak oke, ini pendapat gue. Oke, ini pendapat gue. Ya udah. Menurut gue kayak ya udah, itu kalau memang nggak suka ya udah, kalau emang nggak suka ya udah juga. Udah, that's it. Sebenarnya tujuan gue tuh bukan untuk dibawa lagi ya, tapi untuk kayak ini, karena masih ada yang nanya nih ke si RPG Clips kayak bang, itu kemarin kenapa sih? Nah, gue ngomong itu sebenarnya untuk meluruskan masalah. Salahnya adalah waktu itu, kalau untuk menjawab pertanyaan itu seharusnya kita bertiga dari awal. Nah, salahnya gue di situ adalah gue ambil di situ omongan berdua yang jatuhnya bakal jadi sepihak karena gue cuma kasih narasumber di gue. Nah, itu gue salah di situ. Maka dari itu mau tahu nggak? Setelah gue live itu langsung gue chat RPG Clips, gue bilang kita harus bertiga ngobrol nih, karena Andrew bakal diserang terus nih, gue bilang. Karena ya itu kayak gitu, ada isi sesuatu yang ofensif buat viewers gue langsung chat dia, sumpah gue kagak ada ini Instastory lu, kagak ada gue upload Instastory masa lalu, kagak ada. Gue langsung chat RPG Clips, gue bisa buktiin sekarang juga, lu tanya sama dia, langsung gue chat bro. Langsung gue chat, gue bilang kita harus ngobrol bertiga, tapi ternyata ya di sini lu gak mau, gimana? Nah, makanya timeline-nya ini kita masih jelas kan. Timeline-nya seperti ini. Timeline pertama nih, ini udah kelar ya, udah tanggal 14 udah biarin lah. Timeline kedua adalah seperti ini. Nih, kita udah podcastnya udah ke-up, terus lu nobar, terus lu ngajak bertiga. Gue gak mau. Karena di situ gue pemikiran kayak, wah, kemarin katanya nggak mau ini lagi, tapi kok gue dinobarin bareng-bareng yang berikutnya gue bakalan jadi kena. Ngerti sih bos gue? Enggak, menurut lu gini loh bro, kita kan udah clear nih bro. Masa tiba-tiba lu ngangkat ngobrol sesuatu yang itu lu di situ udah harusnya lu nggak ngobrolin bro masalah itu dia. Makanya gue juga bilang ke RPG Clips, seharusnya gue nggak ngobrolin ini. Iya, salahnya di situ. Kenapa lu salahin? Kan itu udah dipublik bro, videonya udah dipublis. Mau nobar nggak nobar, bakal ada yang lihat, bakal dilihat sama viewers gua, karena udah dilaporin juga di komen-komen ini, lu lagi dibahas nih. Dan udah intinya itu aja sih. Kagak bro, dia saling musik udah nggak bakal kelar bro. Enggak Nah, ini masalahnya dengan karakter masing-masing. Iya. Jelasin kenapa. Ini gua jelasin bro, dia mikirnya gini bro, dia mikir. Biarin dulu bicara. Nah, lu bisa biarin gua ngomong dulu gak? Iya. Dia kan mikirnya gua malah membawa Iya, paham. Padahal gua di situ nggak ada ngekritik lu bro, kagak ada. Gua cuma nonton tuh. Iya. Gua nonton tuh. Gua malah kaget bro, karena lu sampai ngomong kayak begitu, bilang gua toksik, padahal selama yang gua ajarin ke peers gua bilang gua nggak mau toksik. Karena itu tadi kan udah kita bahas nih anggapan toksik itu, udah dibahas, udah kelar nih. Nah, lu kenapa lu ngebawa malah? Kalau gua nobar, gua gak bakal tahu bro, itu bisa jadi itu negatif, bisa jadi isinya positif bro. Positif, kita kan nggak tahu. betul. Bisa jadi isinya positif, bisa jadi nggak apa-apa bro, nggak ada cekcok. Jadi Dan lu kecuali gua udah tahu nih. Aduh.
Oke. Nge-lag lagi deh. Untung lagi nggak mangap loh. Nah, oke, lanjut. kecuali kalau misalnya gua udah tahu isinya nih, lu ada kata-kata yang menyinggung gua atau enggak menyinggung fans gua, lu ada kata-kata gitu terus gua ajak mereka nonton, nah itu baru Salah. gua emang niatnya dari awal berarti pengen lu diserang. Nah gua gak ada niat biar lu diserang bro, gua kagak ada niat. Menurut gue sih kita kembali lagi ya sama kan tadi lu bilang lu ngerasa dengan ngomongan yang kayak padahal di video itu gue bilang ya menurut gue itu toxic. Gue nggak bilang kayak oh itu apaan sih Zizan toxic banget. Nah dari video itu dari gue intensinya itu gue bukan untuk ngekritik lu di situ sebenarnya. Gue maksudnya kayak menurut gue ya itu toxic gitu loh, ngerti gak sih maksud gue kayak dan menurut gue kayak kenapa lu harus tersinggung gitu maksud gue, ngerti gak sih maksud gue. Dan kayak ini loh kembali lagi kayak ke conclusion kita yang tadi gitu loh, kita punya cara berbeda-beda gitu loh. Nah ini cara gue, ini cara ngomong gue, ini menurut gue ini kurang baik, ya udah terus lu bilang ya ini cara gue gitu ya sebuah. Cuma nggak usah lu sampai ke Lu viewer nggak juga. nggak perlu Sampai ini ya. omongin gua bro, itu intinya. Iya, Lu itu nggak intinya perlu. itu makanya. Ya udah, oke. Menurut gua ini udah kelar juga. Kelar. Maksudnya dari gua pribadi gua juga gak bakal ngomong lagi di luar. Hmm. Kalau memang gua ada ngomongin Zan lagi di luar, ini kalian semua bebas ngujat gua. Oke? Nah, Oke. Iya, itu begitu juga sebaliknya. Ya. iya, itu ya. sebenarnya. Oke, Biar that's it. biar beres. That's it. Nah, Oh, iya, ini ke that's it. depannya nanti kalau ada, Udah, soalnya cuy, saya udah malam ya, pasti mau ada tidur. Saya pas Mau tajud ini mau tajud. bentar. Ke depan pasti ada viewers. Bukan ada viewers sebenarnya haters kalau menurut gua ya. Kalau udah kayak gini, nanti mungkin di live Koen Roof komen, "Ah, lu jagoan Zan daripada lu kok." Dimin aja. Nah, begitu juga sebaliknya ntar di season ada haters juga. Ah. Enggak, sama Enruf lu gak ada apa-apa ya. Nah, itu ntar dari kalian berdua masing-masing menyikapi. Gue pernah anjir, selalu Jangan malah sampai kena. terpancing satu sama lain terpancing emosi ke streamernya gitu. Soalnya Nah, pasti ada, itu. ada ntar. Nah. Itu pasti ada haters. Saya yakin. Kayak gua ini ya, di gua juga ada bro yang kayak begitu banding-bandingin gua anak BTR sama lu. Ada Banyak. juga, cuman Sama gua TNS juga kalau ada. mau nyerang orangnya yang gua serang bro, bukan elunya. Kan, Ngerti bukan gak? streamernya Walaupun gitu. dia bawa nama lu gua serang orangnya. Gua serang orangnya nih Sama. dulu, gua bilang dia bego kah apa ke gua serang orangnya. Itu bedanya. Nah, lu di situ. Yang bedanya di situ. Bedanya gini sih Zan, mungkin menurut gua bedanya lu punya audiens tuh lebih terfokuskan ke Facebook. Jadi dengan lu streaming aja ya orang lu udah bisa ngomong ke audiens lu. Kalau gua audiens gua tuh tersebar gitu dan satu-satunya platform yang paling bisa nyatuin mereka semua tuh di Instagram, makanya gua upload Insta story. Menurut gua sebenarnya sama aja antara lu ngomongin ini di streaming sama gua upload story. Itu menurut Masalahnya gua gua sama nggak aja. ngomongin lu bro. Nah, itu dia. Itu dia masalahnya. Maksudnya bukan lu yang gua ini yang Oke, gua nggak ya nyerang lu. Oke. Itu aja. Oke. Jadi untuk ini ya, menurut gua nih ini bukan lu ada 19,2 nih, yang lain juga ada banyak nih. Dari gua ada 10 ribuan juga nih. Ini 30.000 viewers ini, kita menurut gua conclusion ya, ini gua jabarin buat kalian. Kita punya cara masing-masing, tapi asalkan ujungnya positif, itu gua support. Kedua, memang iya konten kreator itu tidak bertanggung jawab untuk mengedukasi orang, tapi kalau gua ngerasa itu tanggung jawab gua nggak tahu kalau yang lain, ini masih 50-50 yang lain. Itu nggak Ya, apa-apa. kalau menurut gua itu bukan kewajiban. Gua Iya, bukan betul. keluar dari ketanggung jawab katanya. Oke, ketiga, kita salah. Contohnya kita salah ketika kita ngeketik orang itu di publik. Harusnya kita ngomongin diam-diam. Nah, Itu sebenarnya sih lu bisa aja kayak gitu. Itu kan kebebasan ya, tapi betul. masalah lu diserang Caranya lu lebih baik lu lagi. kesel kalau diserang balik. Nah, itu lu. Masalahnya lu Betul. berani kayak gitu, tapi lu nggak mau diserang. Itu masalahnya Nah, itu, Bro. Oke, jadi dari situ juga nih kita 30 ribuan orang nih kita bisa ambil kesimpulan sebagai contoh yang ngelakukan kesalahan itu. Gue pengen kalian ini semua yang nonton belajar juga sih. Contohnya dari gitu. Menurut gue itu sih. Gua pesan yang gua pengen appreciate banget sih. Gua jujur, gua akuin lu berani lu berani waktu dari awal masalah awal lu berani ngakuin. Dan gua awalnya juga nggak mau gua kasih tahu isi pembicaraan kita di telepon apa. Pokoknya gua abis itu kelar. Abis itu pokoknya sekarang gua akuin lu emang berani ngakuin. Gua pun kalau misalnya ada nih ya, ada kata-kata gue yang nyinggung streamer lain yang ini, gue minta maaf kalau misalnya ada kayak begitu. Gue nggak tahu, yang jelas gue belum pernah dapat laporan langsung, bang lu tadi ngomongin tentang gue nih kayak gini, kagak ada. Paling gue ngeininya ke viewers yang emang suka ganggu di live orang kayak gini, langsung gue serang viewersnya tuh, bukan orangnya gue serang. Ya, Kayak gitu aja.
Ya, betul. Oke, ya itu juga. Dan juga gue pengen juga sih kayak ngomong ke kalian semua lah, iyalah, ini yang dengerin ini, gue gak tau diri upload apa enggak. Kalau memang ibaratnya kita salah ya kita ngaku salah. Kayak contohnya gue. Kalau memang ibaratnya gue kemarin itu dan gue juga udah mengakui juga, gue sadar gue salah, ya gue ngaku salah. Gitu. Itu harusnya caranya nggak seperti itu. Next time kalian pengen mengkritik seseorang, harusnya dilakukan secara tertutup aja gitu, nggak usah di publik dan ujung-ujungnya malah makin parah. Nah, dengan memberikan example kayak sebenarnya kan duduk permasalahannya adalah ketika gue ngebuka ini duluan di awal. Nah, itu jangan kayak gitu guys. Next time jangan kayak gitu. Next time kalian jangan kayak ini, kalian kayak ibaratnya buka suatu example itu langsung nunjukin ke orang. Yang kayak ini sebagai contoh, itu salah guys, nggak boleh. Ya kalau memang mau, jangan kayak gitu caranya. Ada yang lagi lebih baik. Antara pertama lu ngomong langsung sama dia, kedua ya udah lu ya dideskripsikan aja, lu jangan menyudutkan karena itu bersifat menyudutkan. Nah, 30.000 orang ini juga jadi saksi kalau memang gue salah dan gue minta maaf. Gue pengen kalian juga ngambil intinya sih dari percakapan ini semua. 1,5 jam kita bacot, ini harus ada intinya. Intinya adalah ya itu, lu jangan kayak gitu jadi orang. Menurut gue, I think that's all sih dari gue pribadi. Ya kok, gini kok. Ini 30.000 orang yang nonton ya. Sebelumnya saya ke Ko Andrew nih mau minta maaf dulu nih. Karena di live saya tadi gara-gara yang katanya tai kucing itu toksik ya kan. Saya jadi bilang gini, kan Ko Andrew juga pernah ngomong bangsat lah kok bisa begitu. Sorry guys, maaf guys ya, jangan ikutin. Nah, saya ngeledek Ko Andrew. Walaupun nggak nyebutin nama Ko Andrew ya. Saya bilang gini, tai kucing lah. Sorry ya guys, sorry. Nggak apa-apa ya kalau udah minta maaf, jangan diikutin ya. Nah, itu saya udah minta maaf dulu nih. Sekarang walaupun nggak nyebut namanya, tapi takutnya ya kan saya minta maaf aja dulu, ya kan. Saya anggap saya salah. Betul. Kita juga kemarin sih main waktu mabar sempat ini karena dari ini sih gua karena baca pas instastory lu yang lu up tentang harusnya kalau orang ngomong kasar dikit harus minta maaf itu. Kemarin pas mabar sempat bercandain hal itu. Tapi ya gua secara pribadi minta maaf kalau misalnya ada lagi yang bahas nanti nih masalah itu. Bilang, "Bang, ini kemarin dia padahal kayak gini nih." Nah, gua minta maaf juga. Ya, nggak muncul masalah lagi ke depannya gitu. Oke. Selesai ini udah nggak ada masalah lagi gitu. Walaupun ada ngatain. Menurut gua ya kita semua belajar lah dari sinilah. Gua juga belajar banyak banget juga dari kayak gini. Jadi kayak saat belajar. Ya walaupun memang ibaratnya gue terlalu idealis kayak oke, gue berpikir cara ini benar terus langsung gue sikat, ya itu tetap ada tata keramanya menurut gue gitu. Dan apa yang gue lakukan itu kemarin itu salah, harusnya nggak kayak gitu. Nah, next time kita bernama ini ya udah kita semua udah memang semua masalah maksud gue kayak memang semua orang punya ciri khasnya masing-masing, tapi gue cuma minta satu hal sama kalian sih, sebisa mungkin kita share hal yang positif lah dengan cara kita masing-masing. Iya, betul. Ya, itu semua orang setuju sih. Serang cheater, Kalau itu saya setuju. Kalau itu setuju banget kok. Ada lagi bro yang Itu kali ya, sebulan, mari sebulan. Bos. Jadi di sini ada yang harus ini juga biar kedepannya ini nggak mungkin ada netizen yang nggak nonton ini kan, nggak ada nonton ini. Iya. Gua lebih bagus kita konten yang podcast lu harusnya di take down tuh, dihapus. Oke. Itu ntar lu kasih tau dia. Oke. Yang mas fans gua ntar malah ada yang nggak tahu masalahnya, tiba-tiba yang telat info sama gua nggak tahu video lu harus dihapus apa enggak. Yang jelas di situ ada komen gua juga tuh masalah lu maunya komen hapus komen aja atau dengan videonya tuh take down. Salah sih. Terus nah itu sih dua konten itu sih yang ini. Yang apa ya? Karena di YouTube kan orang bisa nonton terus tuh. Kalau di live streamingnya emang agak susah nyarinya. Iya, kalau live streamingnya terserah mau dihapus apa enggak. Itu terserah. Tapi kalau di YouTube harusnya dihapus biar ada yang nggak tahu ntar malah makin ini lagi bahas lagi. Jadi kita cukup inilah, kita jadi pembelajaran semua orang nih. Dan gue juga pengen banget sih sebenarnya untuk yang nonton kita sekarang ya. Mungkin memang awalnya kalian datang untuk pengen dramanya. Tapi kalau misalnya kalian bisa bawa pulang, ini untuk pelajaran nih, itu bagus Sisi banget. positifnya ya. Ya. Udah tamat guys, season akhir nih oi. Udah akhir nih. Udah kelar. Tinggal nunggu Mas Refnya aja ya, video klipnya untuk video dia. I think that's all sih dari gue pribadi. Udah bulan sekarang. Ngomong pen. Tapi gua sama anak-anak masih mau bahas yang lain nih. Oke. Masih ini enggak? Yang anak-anak Imbrung lah. Kagak. Lu kalau lu mau udahan silakan. Oke. Kalau Terima misalnya kasih. tapi kami anak-anak ini ada juga yang mau dibahas lagi, kalau lu mau ikut boleh, kalau lu
Mau udahan juga nggak apa-apa. Tapi di luar yang dibahas di luar dari Iya, di luar dari masalah kita nih. bukan Oke, masalah ini itu. kita masalah semua berenam ya ini saksi dan juga kita janji lah satu sama lain lah. Buat kita ya udah nggak kayak gitu. Itu caranya Nggak kayak salah. gitu, betul. Gue sebagai bad example di situ, ya kan? Dan gue mau itu, ya kita jangan kayak gitu dan kita kedepannya jangan ngomongin lagi sih kayak. Iya. Walaupun kita diserang sama salah satu dari antara fans kita, ya udah kita ngacangin aja. Sebisa mungkin kita edukasi. Udah that's it. Jangan mau terpancing lah intinya lah. Dan juga ya intinya jangan terpancing sama emosi lah karena awalnya pun kan gue terpancing emosi karena bapak gue dikatain kan. Dari Siap. situ kayak jadi banyak banget tuh panjang tuh masalahnya menurut gue. Iya, itu dia yang tadi saya bilangin. Kalau ada yang ngata-ngatain kalian, nggak usah kalian balas ngata-ngatain, tapi kalian berpikir, kalian balas dengan pikiran kalian. Nggak usah ngata-ngatain juga, jadi kalian doain aja. Surga. Udah, lu itu cara lu udah. Beda, Beda. beda. Orang beda. Yang jelas nggak usah serang streamernya itu aja dah. Betul. Ya, Ya, itu ke dia. depannya di itu. Lu mau serang orangnya itu, lu mau Soalnya, polisikan, lu mau kayak tadi penjarain kok- terserah lu. Udah Koin Roof, selesai, saya ada selesai. DM Koin Roof, belum dibaca sih ya tadi. Itu sebelum ada masalah kita yang ini, tadi saya DM belum dibaca. Iya, Itu ya, ada lu yang kan- nyerang iya, saya iya, juga mengatasnamakan viewer Koin Roof. Ngajak Ini saya semua DM sekalian Koin Roof. gue diliatin semua deh. Biar Oh, kelar. Oke, iya. next time kalau kalian mau kritik jangan ini guys ya. Jangan di sosial Iya, media mungkin ya. Ini gue udah jadi Di DM langsung atau contoh yang dihubungin buruk langsung banget orangnya. nih gue nih. Gue udah jadi contoh yang buruk banget nih. Jadi tiru, oke? Jadi tiru nih. Karena ini bisa menggiring opini masyarakat guys. Lu mendingan ngomong dulu aja. Jangan ditiru, oke? Yang nonton ini Denger tuh, jangan banding-bandingin. cuma cari dramanya aja guys. Jangan ditiru nih. Cari positif, salah. sisi positifnya. Ini udah salah. Jangan ditiru. Oke? Cari sisi positifnya. Itu sih. Thank you banget ya guys. Ini